Bapak, selamat pagi. Kami ingin mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh ada berkumpul merayakan Natal, mengingat kembali akan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Dan pada pagi ini kami merendahkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, firman-Mu adalah terang. Biarlah firman-Mu itu menerangi hati dan batin kami. Firman-Mu biarlah memberkati kami, menghibur kami, menyucikan, menguduskan kami. Biarlah firman-Mu yang berkuasa membangun kehidupan kami. Kami minta biarlah Roh Kudus menolong kami. Sehingga waktu kami mendengar firman Allah, hati kami menjadi tanah yang baik bagi firman-Mu. Kami meresponi firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Roh Kudus mencondongkan hati kami untuk memiliki firman-Mu dalam hidup kami, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya. Berkati kami pada pagi ini ya Bapa. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu dan kami minta semua ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan, silakan duduk. Silakan duduk, shalom. Selamat Natal. Ya, sudah beli baju baru? Sudah ya, nggak apa-apa ya. Ada yang sudah beli baju baru, ada yang belum bisa beli baju, nggak jadi masalah. Dengan adanya pandemi ini, saya berharap saudara tetap bersuka cita. Ya, tahun lalu masih ada babi panggang, tahun ini hanya cuma singkong panggang. Nggak jadi masalah juga. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Ya, di dalam kita merayakan Natal. Nah, tema Natal kita di tempat ini adalah Allah mencarimu. Dan saya diberitahu dari mana tema itu diambil ya di dalam Alkitab. Nah, mari kita buka Alkitab kita akan lihat di dalam kitab Kejadian. Di arah sini boleh nyalakan lampunya supaya saya bisa melihat. Gitu. Ini juga gelap-gelap juga. Nah, kan lebih enak supaya ada kontak mata, ya. Ya, itu lebih bagus. Jadilah terang. Yuk kita baca yuk Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara nanti membaca ayat yang genap bersama-sama. Ada bawa Alkitabnya atau buka HP kudusnya? Ya, kalau sudah mari kita baca bersama-sama. Saya 1, saudara 2. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 2. Tetapi, saya ya nomor 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawa. 8. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10. Firman-Nya, baca sama-sama 2-3. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
Dan apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, yang kita baca adalah satu peristiwa awal mulanya kehidupan manusia jatuh di dalam dosa. Allah yang dinyatakan dalam Alkitab yang kita kenal sekarang ini adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi keselamatan itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menyelamatkan itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya ada sisi-sisi yang lain dari Allah yang tidak diungkapkan dalam Alkitab. Tapi seluruh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu menceritakan tentang Allah yang menyelamatkan. Jadi kita hanya baru melihat sisi Allah yang seperti itu. Allah yang seperti itu saja sudah sangat dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kalau kita bisa mengenal seluruhnya? Ya, jadi betapa luar biasanya Tuhan itu. Nah, saudara tentu sudah membaca kisah ini, jadi saya nggak menerangkan terlalu banyak fokus ke kisahnya atau dialog-dialognya, supaya kita kembali kepada temanya, yaitu Allah mencarimu. Kita akan fokus di dalam ayat yang ke-9. Ya. Setelah kejadian bahwa Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya, lalu kemudian mereka bersembunyi, mereka malu dengan diri mereka sendiri karena mereka mendapati bahwa mereka tidak menjadi seperti Allah, tapi justru mereka melihat diri mereka. Ya. Seharusnya kalau mereka menjadi seperti Allah, mereka tidak malu. Tapi apa yang dikatakan oleh ular itu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nggak didapat. Yang didapat adalah ketakutan. Yang didapat adalah rasa malu. Yang didapat adalah takut ketemu dengan Tuhan yang menciptakan itu. Ya. Dan karena situasinya seperti itu, maka dalam hati yang takut, hati yang malu, rasa malu, ya, itu membuat mereka bersembunyi. Lalu kemudian Tuhan berkata, di manakah engkau? Di dalam dialog yang kita baca ini ada 3 pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan Tuhan kepada mereka. Jadi bukan cuma 1 pertanyaan. Ya. Ayat 9, pertanyaan yang pertama, jadi ini pertanyaan pertama sejak penciptaan. Ya, sejak penciptaan, pertanyaan pertama kepada manusia. Yang pertama adalah, di manakah engkau? Pertanyaan yang kedua itu ditulis dalam ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tidak ada manusia yang lain di taman itu, cuma mereka berdua. Dan gak ada yang pernah ngomong sama mereka, kamu telanjang. Gak ada. Tapi Tuhan bertanya kepada mereka. Kenapa? Karena Adam berkata, aku telanjang. Ya, di dalam ayat yang, kalau saudara mau baca ayat yang ke-7, ayat yang ke-10 dikatakan, aku takut karena aku telanjang. Tapi Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Siapa? Karena Tuhan sendiri nggak memberitahu. Nggak ada manusia lain yang memberitahu. Tapi siapa yang kasih tahu sama kamu bahwa kamu telanjang? Itu kan perlu ditanya, perlu dijawab juga. Ya kan? Lalu kemudian, apakah kamu sudah memakan buah yang dari buah pohon yang kularang kau makan? 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting buat manusia. Sangat penting. Ya. Adam ditanya seperti itu, kita pun yang sekarang hidup di zaman sekarang ini perlu ditanya seperti itu. Iya. Karena apa? Karena kalau pertanyaan ini tidak dijawab, itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau pertanyaan ini tidak dijawab, betapa menderitanya manusia itu. Kalau pertanyaan ini tidak diurai dan diungkapkan, manusia itu akan begitu menderita. Begitu menderita.
Ya. Jadi ketika Allah berkata kepada Adam atau kepada Hawa, kepada mereka berdua, di manakah engkau? Itu pertanyaan pertama zaman dulu. Kalau sekarang direfleksikan sekarang, diterapkan sekarang, diaplikasikan di zaman sekarang, ya. Pertanyaannya begini, di manakah engkau sekarang? Kalau kita ketemu sama orang, kamu di gereja di mana sekarang? Saya nggak ke gereja lagi. Kan gitu ya? Oh, kok nggak ke gereja lagi? Ya nggak ada artinya ke gereja. Sia-sia ibadah itu. Buang-buang waktu saja. Pertanyaan kedua mesti dijawab. Siapa yang memberitahu kamu bahwa ibadah itu sia-sia? Kan ada banyak orang punya alasan seperti itu. Ya kan? Siapa yang memberitahu kamu bahwa kalau kamu itu bersekutu dengan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, beribadah, memuji, mengucap syukur, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Allah, dan engkau berkata sia-sia, nggak ada gunanya. Siapa yang ngomong seperti itu? Kita sering ketemu dengan orang seperti itu. Jadi kalau pertanyaan ini direfleksikan sekarang, pertanyaan ini begitu nyelekit diterapkan dalam kehidupan kita, begitu tajam dalam hidup kita. Kita akan menjumpai ada banyak orang yang berdalih, betul enggak? Berdalih gitu. Sama seperti Adam. Di manakah engkau? Dia nggak jawab, aku di sini Tuhan. Enggak. Aku takut. Jadi kalau direfleksikan sekarang pertanyaan ini, buat kita, keturunan Adam, tetap masih dibutuhkan pertanyaan ini. Kalau engkau berkata sia-sia aku ibadah dengan Tuhan. Sia-sia aku melayani Tuhan. Sia-sia aku memberi kepada pekerjaan Tuhan. Siapa yang ngomong seperti itu? Siapa yang mengatakan itu kepadamu? Sehingga engkau melakukan hal itu. Apakah engkau sudah melakukan sesuatu yang Tuhan larang dalam hidupmu? Kalau Adam ditanya apakah engkau sudah makan buah yang kularang? Maka kalau zaman sekarang kita ditanya apakah engkau sudah melakukan sesuatu yang melanggar apa yang kularang? Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 coba kita lihat. Untuk menjawab, merefleksikan hal yang pertama ini. Kita baca bersama-sama ayatnya, sudah ditampilkan 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kalau ada di dalam diri saudara, pandangan, pernyataan yang keluar dari hati dan pikiran saudara, lalu kemudian ketemu dengan orang lain, tanya, gereja di mana sekarang? Saya sudah nggak ke gereja lagi. Lalu dia menjelaskan, sia-sia ibadah itu. Sia-sia bertemu satu dengan yang lain. Gereja itu banyak bajingannya. Kadang duduk satu dengan yang lain saling menyakiti. Kadang hutang nggak dibayar. Betul nggak? Ada banyak orang kecewa di gereja. Nggak beda dengan yang di luar. Beda. Kalau saudara di sini ada di dalam gereja, saudara ada dalam rangka penyelamatan Allah. Allah sedang memperbaiki kita semua. Kita ada di gereja karena Allah sedang memperbaiki kita semua. Memang kita belum selesai, masih ada cacat celahnya, masih ada kurangnya. Beda dengan yang di luar. Yang di luar belum diselamatkan. Dan kalau nggak diselamatkan mereka binasa. Tapi kalau kita sedang dalam penyelamatan. 5 tahun kita menerima Yesus. Disitulah mulainya keselamatan Allah bekerja dalam diri kita. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Kita dipertemukan dengan saudara seiman. Kita dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan.
Memang ada banyak hal masalah di dalam gereja karena kita mantan orang berdosa. Ada banyak perilaku-perilaku yang perlu diperbaiki. Ada banyak sikap-sikap yang perlu dibangun menjadi yang lebih benar, lebih bagus. Ada banyak prinsip-prinsip hidup yang perlu dibongkar dalam diri kita. Supaya kita dapat menerapkan prinsip firman Allah. Tapi berapa banyak kita melihat orang Kristen ketika pertanyaan yang diterapkan. Di mana engkau sekarang? Aku sudah gak mau ke gereja lagi. Siapa yang ngomong bahwa engkau tuh sia-sia beribadah? Siapa yang mengajari kamu bahwa kamu tuh sia-sia mengasihi satu dengan yang lain? Siapa? Itu refleksi. Kalau kita menerapkan pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga dalam zaman modern sekarang. Pertanyaan ini juga bisa direfleksikan buat kita begini. Ya, kita ketemu dengan orang. Di mana engkau sekarang? Melayani di mana, Pak, sekarang? Bu, Dek, sekarang melayani di mana? Dulu saya lihat kamu melayani di gereja itu. Kok sekarang kamu nggak pernah melayani lagi? Di mana kamu sekarang? Saya sudah berhenti melayani. Saya kecewa dengan pendeta. Saya kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan sama orang Kristen. Ternyata melayani itu banyak menyakitkan, banyak melukai, banyak berkorban. Jadi menurut saya nggak perlu lagi melayani. Dan saya meninggalkan pelayanan itu. Lebih bagus saya jadi orang biasa saja. Nggak perlu saya susah-susah memikirkan orang lain. Nggak perlu saya mendoakan orang lain. Nggak perlu saya memberi waktu dan diri saya untuk orang lain. Sia-sia semuanya itu. Siapa yang bicara kepadamu seperti itu? Bahwa kalau kamu melayani Tuhan itu sia-sia. Siapa yang bicara kepadamu? Bahwa kalau kamu melayani Tuhan itu gak ada gunanya. Siapa yang ngajarin? Kalau kamu melayani Tuhan itu, engkau boleh meninggalkan pelayananmu. Seenakmu dewe. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah engkau sudah melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan? Kolose pasal 4 ayat 17 berkata, Paulus menuliskan surat kepada Arkipus, anak rohaninya. Kita baca bersama-sama. Kolose 4 ayat 17. 2, 3. Sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Siapa yang ngomong kalau melayani Tuhan itu sia-sia? Siapa yang berkata itu gak apa-apa kalau saya berhenti melayani? Siapa yang ngomong begitu? 1 Korintus 15 ayat yang terakhir 58 berkata kepada kita. 1 Korintus 15 ayat yang terakhir, baca tolong sama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini dijawab. Jadi bagi saudara yang sudah melayani, terus nggak melayani, ini perlu dijawab. Di mana engkau sekarang? Kalau ada pikiranmu berkata, nggak ada gunanya aku melayani, sia-sia aku melayani. Sia-sia aku memberi diri, sia-sia aku menabur buat pekerjaan Tuhan. Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Sehingga kamu bisa seperti itu. Jadi kalau pertanyaan ini diterapkan dari berbagai aspek hidup kita, itu sakitnya minta ampun di hati kita. Betul enggak? Contohnya lagi.
Di manakah kamu sekarang? Allah telah menetapkan kamu sebagai kepala keluarga. Dibuat suami-suami. Di manakah kamu sekarang? Di manakah istrimu? Di manakah anak-anakmu? Mungkin kau berkata, sia-sia aku membangun keluargaku. Aku mau hidup seenaknya saja. Istriku gak bisa menyenangkan aku. Anak-anakku gak bisa membahagiakan aku. Aku mau hidup sendiri saja, masa bodoh dengan keluargaku. Siapa yang bilang kamu boleh masa bodoh dengan keluargamu? Siapa yang bilang kamu boleh melepaskan tanggung jawabmu terhadap keluargamu? Allah telah menciptakan engkau sebagai laki-laki. Engkau sebagai pemimpin dalam keluargamu. Ditetapkan oleh Allah untuk membawa seisi keluargamu melayani Tuhan. Siapa yang bilang kalau engkau berjerih payah terhadap keluargamu, itu gak ada gunanya dalam hidupmu? Ada banyak laki-laki yang lari dari tanggung jawab dan meninggalkan tanggung jawabnya. Istri mesti bekerja keras untuk mencukupi keluarganya. Sementara laki-laki itu hanya main judi saja. Seenak hidupnya sendiri. Siapa yang ngomong seperti itu? Karena Allah menetapkan engkau untuk mengasihi keluargamu. Menjadi teladan. Menjadi pemimpin yang bisa membimbing keluargamu. Kamu saja mah ke gereja. Aku gak perlu. Tolong ingatkan Tuhan, namaku disebut dalam doamu. Aku gak perlu ke gereja mah. Gak ada waktu, aku sibuk. Kamu aja ke gereja, anak-anak mau ke gereja. Aku gak perlu. Siapa yang ngomong bahwa laki-laki itu tidak perlu pergi beribadah kepada Tuhan? Justru di tangan laki-laki lah, di pundak laki-laki lah, Allah meminta tanggung jawab yang lebih besar. Bukan hanya mencari uang mencukupi kebutuhannya. Tapi secara spiritual dia harus membimbing anak-anaknya dan keluarganya hidup takut akan Tuhan. Siapa yang ngomong kalau istri ibadah saya nggak ibadah nggak apa-apa? Jangan punya pikiran seperti itu. Justru engkau sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, engkau harus lebih rohani daripada istrimu. Harus tahu mengenal Tuhan lebih daripada anak-anakmu. Kena semua ada kita. Karena kita keturunan Adam. Kalau 3 pertanyaan ini ditanya sama kita akan terengah-engah menjawabnya. Kita akan tertunduk merenungkannya. Dan mungkin kita pun tidak berani menjawabnya. Mungkin kita pun tidak beda dengan Adam. Yaitu bersembunyi. Takut menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di manakah engkau sekarang? Allah menetapkan engkau lahir. Mempunyai seorang ayah, mempunyai seorang ibu. Engkau tidak bisa memilih siapa orang tuamu. Engkau tidak bisa memilih apa warna kulit orang tuamu. Engkau juga tidak bisa memilih desain wajahmu. Engkau juga tidak bisa memilih mengapa saya dilahirkan dalam keluarga ini. Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan? Kalau engkau masa bodoh dengan orang tuamu, itu tidak akan apa-apa dalam hidupmu. Siapa yang bilang? Engkau tidak lagi memperhatikan orang tuamu. Engkau tidak lagi menghormati orang tuamu. Engkau tidak lagi menghargai mereka. Engkau tidak lagi mentaati mereka. Siapa yang bilang seperti itu? Sehingga engkau bertindak masa bodoh di rumah.
Orang tuamu berjeri lelah mencukupkan kehidupan rumah tangganya, menyekolahkan engkau, membiayai engkau. Mereka punya mimpi supaya engkau memiliki hidup yang lebih baik daripada sekarang ini, yang mereka jalani. Engkau tidak pernah bantu orang tuamu. Gak pernah bantu. Perhatikan mereka. Kau mau hidup sendiri. Atau hari ini engkau masih punya perasaan dan pikiran. Aku menyesal lahir di keluarga ini. Aku menyesal punya orang tua seperti ini. Aku menyesal dengan keluarga seperti ini. Di mana engkau sekarang? Siapa yang ngomong seperti itu? Sehingga engkau punya pikiran. Aku gak mau peduli lagi dengan orang tuaku. Gak mau perhatikan orang tuaku. Memang kita tidak bisa memilih orang tua. Ada orang tua yang baik. Tapi ada orang tua yang tidak tahu bagaimana membangun keluarga. Ada orang tua yang tidak tahu bagaimana menjadi ayah yang baik. Menjadi ibu yang baik. Ada orang tua yang memang tidak bisa memberi teladan yang baik. Sehingga engkau harus lari dari rumah. Dan engkau tidak mau peduli dengan orang tuamu. Pertanyaan kedua mesti dijawab. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kalau engkau tidak peduli sama orang tuamu, itu akan apa-apa dengan engkau? Karena Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Baca 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Efesus pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4. Baca sama-sama. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terus, ayat 2-nya terus, sampai 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita tidak bisa memilih orang tua. Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih warna kulit, suku, ras. Kenapa saya lahir di keluarga ini? Buang pertanyaan itu jauh-jauh. Jangan pernah lagi hidup dengan perasaan berkata, aku menyesal lahir di keluarga ini. Aku menyesal dengan punya orang tua yang seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah berfirman seperti itu. Yang Tuhan firmankan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang Tionghoa, kita orang Tionghoa menerapkan ayat ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Walaupun kadang-kadang agak kebablasan dalam melakukannya, mempraktekannya. Ya, tapi kita disuruh, diperintahkan oleh Tuhan. Pak, bagaimana saya bisa menghormati ayah saya? Oh, dia pemabuk, dia penjudi, dia nggak bertanggung jawab. Apa yang perlu saya hormati laki-laki seperti itu? Bagaimana saya bisa menghormati mama saya? Dia lebih kejam dari ayah saya. Di rumah, aduh ampun dah. Selain perkataan dan sapu melayang. Bagaimana saya bisa menghormati orang tua saya? Yang sudah meninggalkan saya. Malah saya diberikan kepada orang lain. Saya dipungut oleh orang lain. Bagaimana saya bisa menghormati mereka? Saya dititipkan di panti asuhan. Dan setelah itu mereka nggak peduli lagi sama saya. Kalau zaman sekarang mereka sudah terlibat dengan narkoba, mereka nggak peduli sama hidup saya. Mereka terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan dagang, nggak punya waktu untuk bercengkrama, bicara dengan saya. Bagaimana saya bisa menghormati mereka? Saya mau beritahu pada hari ini. Kita menghormati orang tua kita. Bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan kepada kita.
Sebab kalau berdasarkan apa yang mereka lakukan kepada kita memang semua tidak akan bisa menghormati mereka. Karena ayah kita adalah ayah yang jatuh dalam dosa. Dan mama kita adalah mama yang jatuh dalam dosa. Kalau penghormatan itu didasarkan atas perbuatan, kita akan kecewa semua. Tapi Tuhan berkata, hormatilah dia. Karena dia adalah orang yang pertama-tama melahirkan kita di bumi ini. Apalagi kita orang Kristen. Kita harus menaruh rasa hormat terhadap mereka. Nggak peduli apa yang mereka perbuat dan perlakukan kepada kita. Kita melakukan itu karena melalui merekalah kita mengenal Tuhan. Mengenal kehidupan ini. Cara keluarga beda-beda mendidiknya. Tapi semua kejadian itu, kalau engkau hari ini mengenal Tuhan, engkau menjadi orang Kristen yang harus lebih lagi menghormati mereka. Di mana orang tuamu sekarang? Aku gak punya waktu untuk orang tuaku. Aku capek ngurusin orang tuaku. Udah sakit-sakitan. Dia bagus taruh di panti jompo. Dia nunggu waktu mati saja. Atau saudara berdoa, Tuhan cepat panggil. Makin cepat mati, makin senang dan bahagia saya. Yang berikutnya, banyak nih kalau kita mau bongkar. Mau dibongkar gak? Mau belajar lagi untuk refleksi ini. Ini pertanyaan refleksi namanya. Ya. Di manakah engkau sekarang? Ketika Tuhan memanggil engkau, Tuhan memberikan karunia-karunia rohani kepadamu. Kita diibaratkan satu tubuh. Anggota-anggota tubuh Kristus. Tiap-tiap orang punya karunia-karunia. Di manakah engkau sekarang? Kenapa karunia-karunia itu tidak dipakai lagi? Padahal karunia-karunia itu diberikan Tuhan untuk kita saling melayani dengan karunia-karunia. Saling tolong-menolong dengan karunia-karunia itu. Saling membangun dengan karunia-karunia itu. Di manakah engkau sekarang? Mungkin kau berkata, aku menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Gak mau terlibat terlalu dalam, aku menjadi penonton saja. Dan pengkritik. Dan aku menjadi orang yang supporter. Kalau ada hal-hal yang buruk di gereja, akulah orang yang pertama yang akan menyebarkan ke dunia medsos. Ya, jadi orang yang terlibat untuk provokator. Aku gak mau melayani terlalu jauh. Aku cukup lihat-lihat saja di gereja. Siapa yang bilang begitu? Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memberikan Roh Kudus kepadamu. Dan Allah memberikan karunia-karunia kepadamu. Semua orang punya karunia. Dan karunia-karunia itu Tuhan mau digunakan. Supaya saling membangun, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga gereja menjadi kuat, keluarga Allah menjadi sehat. Karena adanya karunia-karunia yang bekerja di antara saudara. Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan bahwa engkau boleh saja jadi anggota gereja yang diam-diam saja? Yang cuek saja dengan gereja. Yang gak peduli sama gereja. Gak peduli satu dengan yang lain. Siapa yang ngomong seperti itu? Karena Tuhan berkata kepada kita, jangan padamkan roh. Layanilah Tuhan dengan hati yang nyala. Semua orang Kristen harus terlibat di dalam kemajuan gereja. Supaya Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita. Bukan menjadi orang yang menjelek-jelekan kita semua. Bukan menjadi orang yang ngomong di mana-mana, menyebarkan hal-hal yang belum tentu benar, malah merusak. Kalau kita ikut terlibat, di situ hati kita ada. Kalau kita ikut menabur, di situ hati kita ada. Kalau kita berdoa bersama-sama, hati kita di situ. Kalau hati kita ada, kita senang melihat satu dengan yang lain.
Jadi kalau kita melihat di sini, ketika pertanyaan ini diajukan kepada Adam, sangat sulit dijawab. Sangat sulit. Artinya apa? Ketika iblis berkata, ular itu berkata, kamu tidak akan mati. Justru Allah menyembunyikan hal ini. Mengapa kamu dilarang makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Allah itu jahat. Karena dia sembunyikan. Dia kasih rahasia supaya kamu tuh nggak tahu. Justru kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Wanita ini, Hawa, tergoda dengan itu. Karena wanita memang melihat, meraba. Enak ya dilihat. Kayaknya buahnya enak banget nih. Ya kenapa Tuhan tuh larang? Tuhan tuh jahat. Kenapa dilarang? Oh buahnya bagus banget begini. Kok dilarang? Ya, mungkin dia cium. Buah yang enak kan dicium kan? Kalau saudara beli mangga kan selalu dicium kan? Ya enggak? Durian dicium enggak? Cium. Ya. Atau diraba, atau dilihat warnanya. Udah ranum, enak sekali. Kemerah-merahan misalnya begitu. Aduh, menarik hati. Mata mereka terbuka. Tapi mereka tidak menjadi seperti Allah. Mereka tetap ciptaan. Tapi waktu mata mereka terbuka, mereka melihat sesuatu. Apa? Diri mereka. Telanjang. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka takut. Sampai sekarang sifat ini ada dalam diri kita. Kecenderungan ini ada dalam diri kita. Kecenderungan untuk berdosa. Kecenderungan untuk melawan Tuhan. Kecenderungan untuk tidak peduli dengan Tuhan. Kecenderungan untuk masa bodoh dengan hal-hal yang rohani. Sampai sekarang masih ada. Akibatnya. Dan setiap kali kita berbuat salah, apa yang kita lakukan? Sembunyi. Sampai sekarang masih ada sifat itu. Sampai sekarang. Setiap orang berbuat salah, gak mau datang. Saya salah, gak mau. Sembunyi. Supaya gak ketahuan pakai apa? Kalau Adam pakai daun-daun ara. Itu daun pohon ara itu bukan seperti daun pohon pisang. Kalau pohon pisang kan lebar-lebar daunnya. Kalau dia seperti pohon biasa di depan itu, ya ditebang, diambil, dipotes, taruh di tubuhnya, kasih daun, mau berapa banyak? Pasti ada kelihatan, betul nggak? Iya, saudara tahu nggak? Di manakah engkau? Allah ingin tanya sama Adam. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Itu perlu kejujuran sebenarnya. Kalau berbuat salah, siapa yang dulu mesti datang? Woi. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, siapa yang lebih dulu harus datang menyelesaikan? Orang yang bersalah. Mestinya kalau kita tanya Adam, kenapa kau nggak datang sama Tuhan waktu kamu makan itu? Kan begitu. Mestinya kamu datang, Tuhan. Di manakah engkau? Mestinya Adam ngomong gitu. Aku takut. Gelisah hatiku. Aku gak berani. Mestinya Adam nanya gitu sama Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Ketika kau makan buah ini aku takut. Aku malu Tuhan. Hati nuraniku menuduh aku. Berdebar-debar hatiku. Aku malu lihat Hawa. Aku malu yang kualami ini. Mestinya Adam tuh berinisiatif untuk tanya kepada Tuhan di manakah engkau. Supaya gampang selesainya, betul enggak? Tapi dosa itu memang begitu.
Dosa itu begitu kita lakukan dosa, kita akan sembunyi. Dulu pakai pohon ara daunnya, sekarang pakai password. Betul? HP saudara. Kenapa istrimu nggak boleh buka? Pasti ada yang tersembunyi. Kenapa orang tuamu nggak boleh buka laptopmu? Nggak boleh buka. Pasti ada yang tersembunyi. Jadi sifat dosa itu seperti itu. Jadi kalau Allah tidak mencari Adam, Adam akan merasa bersalah seumur hidupnya. Hidup dengan hati yang gelisah, hidup dengan takut, dan gak tahu lagi apa yang mesti diperbuat. Itu adalah hidup yang paling sengsara yang dialami oleh manusia. Tapi kalau Allah mencari Adam, itu berarti Allah mengasihi Adam. Adam mesti belajar, kesalahan selalu ada konsekuensi. Dia harus tahu perbuatan salah ada akibat. Bukan cuma tanah yang kena akibat, menjadi tidak diberkati. Bukan cuma wanita dalam proses kehamilannya, menjadi banyak sekali penderitaan. Tapi juga ada hewan yang mesti dibunuh di taman itu. Adam coba buat baju sendiri dari pohon. Baju itu tidak cukup untuk menutupi rasa malu. Untuk bersembunyi supaya nggak ketahuan. Tuhan mesti menyembelih hewan dan diberikannya kepada Adam. Saya tidak tahu apakah hewan apa yang disembelih. Berapa banyak saya tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat. Tapi ada korban darah yang dicurahkan di taman itu. Kalau itu adalah misalnya hewan-hewan ternak, domba begitu, kan satu ekor domba nggak cukup satu badan. Betul nggak? Dan nggak mungkin, ini Adam, ini kaki domba, kau masukin kakimu di situ. Ya kan? Kaki belakang, kaki depan kau masukin tanganmu. Apa Tuhan begitu? Sehingga Adam berkata, Tuhan, gak cukup. Aku udah masukin, gak masuk kakiku. Tuhan bilang rendam di air, biar melar. Gak juga masuk Tuhan, pakai otakmu. Goblok kau. Kira-kira begitu. Tidak. Dia potong berapa hewan, dia jalin, dia rajut. Cara pakainya gimana Tuhan? Tuhan yang pakaiin mereka. Alkitab bilang gitu. Tuhan menyediakan pakaian kulit dan mengenakannya kepada mereka. Tuhan tahu akan kehilangan Adam. Betapa sakitnya kehilangan itu. Tapi tidak menghentikan kasihnya kepada Adam. Terus diperhatiin. Dan ketika mereka diusir dari Taman Eden, itu bukan karena Tuhan benci. Karena Tuhan gak mau Adam hidup dalam dosa, lalu makan pohon buah pengetahuan, buah kehidupan. Tuhan gak mau Adam berdosa lalu hidup selama-lamanya. Tuhan gak mau. Biarkan dia keluar dari Taman Eden itu. Tapi Tuhan tetap berkarya dalam hidup Adam. Sampai penebusan itu berlaku buat Adam dan keturunan. Hari ini Allah mencari saudara. Di manakah engkau sekarang? Mengapa engkau tidak melayani seperti dulu lagi? Kenapa engkau melayani kok asal-asalan? Gak seperti dulu pertama kali engkau kenal Tuhan. Gak ada hitung-hitungan. Apa segala sesuatu engkau berikan kepada Tuhan. Ke gereja menjadi begitu bergairah dengan Tuhan. Baca Alkitab menjadi hidup buat saudara. Di mana engkau sekarang? Kenapa tidak ada lagi hati yang seperti itu? Kenapa tidak ada lagi gairah dan menyala-nyala seperti yang itu dulu?
Engkau begitu bergairah. Melayani bukan jadi beban. Senang dengan Tuhan. Ada uang, nggak ada uang, nggak jadi peduli. Aku mau melayani Tuhan. Kenapa sekarang hatimu berubah? Siapa yang bilang kalau engkau seperti itu kau akan aman-aman saja? Tidak. Kau sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat di Efesus juga diingatkan oleh Tuhan. Kalau kamu tidak kembali kepada kasih pertama-tama kamu bertemu dengan aku, kamu jatuh dalam dosa dan dalam sekali. Jadi hari ini Tuhan mencari saudara. Di mana engkau sebagai istri, di mana engkau sebagai anak, di mana engkau sebagai suami, di mana engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, di mana engkau sebagai seorang gembala, di mana engkau sekarang? Apa yang ada di hati? Apa yang ada dalam pikiranmu? Ayo kita jujur, datang sama Tuhan. Jangan banyak dalih, jangan baca macam alasan. Kita harus berkata, Tuhan saya salah. Saya sudah meninggalkan pelayanan saya. Tuhan saya salah. Saya sudah gak bergairah lagi melayani Tuhan. Tuhan saya salah. Saya sudah berubah. Saya minta ampun. Tuhan saya salah. Gak menghormati orang tua saya. Saya punya pikiran yang jahat terhadap orang tua saya. Tuhan saya salah. Ampun saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya tidak setia dengan keluarga saya. Ampuni saya Tuhan. Saya gak bertanggung jawab atas keluarga saya. Ampuni saya Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Bertobat itu adalah rahasia untuk kita kembali pulih dengan Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian sungguh indah. Sungguh indah. Mari WL-nya baca menyanyi bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau datang sama Tuhan. Hari ini menjadi hari yang Natal, di mana kita akan ketemu Tuhan lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Mari para penyanyi. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
mencari kita pada siang ini. Di manakah engkau sekarang? Siapa yang memberitahukan kepadamu? Apakah engkau telah melakukan sesuatu yang kularang, sehingga engkau tidak mau peduli dengan keluargamu? Engkau tidak mau melayani seperti dulu lagi. Engkau gak peduli dengan orang tuamu. Engkau menyesal lahir di bumi ini. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita gak perlu berdalih. Kita cukup berkata, Tuhan aku salah. Baharui hatiku ya Tuhan. Aku telah kehilangan kasih yang mula-mula. Aku telah kehilangan gairah. Aku menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Selama ini aku bersembunyi. Aku takut. Bapa, Engkau mencari kami. Engkau telah mengasihi kami dengan Yesus telah mati di kayu salib buat kami. Engkau telah menerima kami apa adanya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kami. Oleh karena Yesus begitu mengasihi kami, sehingga Dia rela mati di kayu salib buat dosa-dosa kami. Supaya kami tidak hidup di dalam dosa, tidak bersembunyi terus di dalam dosa, tapi kami boleh memiliki hubungan yang baru dengan Engkau. Pulihkanlah kami Tuhan pada pagi ini. Baharuilah hati kami ya Tuhan. Kembalikanlah gairah dan semangat kami untuk mencintai Engkau. Memberikan rasa hormat kami, pengabdian kami, rasa syukur kami kepadamu. Tuhan terima kasih, pulihkan kami. Terima kasih banyak, biar Roh Kudus menghibur kami, menuntun kami, menguatkan batin kami. Kami pulang dari tempat ini, kami ingin memiliki sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan terima kasih banyak, baharui hati kami pagi ini. Terima kasih Roh Kudus. Berkati umat-Mu semua. Hamba-Mu berdoa, biar mereka menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau ya Bapa. Anak-anak-Mu yang bertanggung jawab. Anak-anak-Mu yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan hati mereka, segenap jiwa mereka, segenap kekuatan mereka. Karena mereka mencintai Engkau. Berkati kami semua, biarlah gereja-Mu menjadi sehat. Menjadi bertumbuh dengan baik. Ada banyak orang diselamatkan melalui gereja ini. Banyak orang dipulihkan, dibaharui, dikuatkan, diteguhkan mereka. Berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan.